Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk taqarrub diri ke Ilahi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah persoalan-persoalan yang muncul di tengah umat, persoalan sosial, persoalan alam dan sebagainya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk menghadapi semua persoalan itu. Salawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai utusan Allah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Tidak ada lagi prototipe manusia yang agung di dunia ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui ajarannya, melalui risalahnya sebagai rahmatan lil alamin yang menyebabkan kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun nanti di yaumul akhir. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah itu memang manusia yang luar biasa. Beliau mampu menatap sebuah kondisi yang akan datang, tidak terlepas dari wahyu dan informasi dari Allah. Konsep nubuwah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah sabda Nabi yang sabda Nabi ini pada hari ini kita kadang-kadang mencengang melihat sebuah peristiwa demi peristiwa, atau bahkan kita tidak menyadari waktu perjalanan manusia sampai hari ini. Baru kemarin sore anak kita masih kecil, tapi sekarang sudah dewasa. Baru kemarin kita belum mendapatkan apa-apa, tapi hari ini kita mendapatkan keberkahan. Melihat kampung yang dulu sangat monoton, kampung yang dulu tidak punya apa-apa, tapi hari ini mendapatkan sebuah keberkahan. Muncak sunama cikene kamari sore, cikene kamari. Baru kemarin tahun 2021, tapi hari ini kita 2022 mau meninggalkan. Jadi begitu cepatnya waktu berjalan, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Rasulullah pernah bersabda,
min asroti sa'ah, di antara tanda-tanda akhir zaman. Salah satunya adalah ayyataqarabaz zaman. Ayyataqarabaz zaman itu artinya zaman semakin mendekat. Ceksuna tadi macik kene kamari tahun 2002 hiji ayeuna geus 2022. Cikene kamari Jumatan ayeuna geus Jumatan deh. Artinya kita tidak pernah menghitung waktu, kita tidak pernah menganalisa zaman. Waktu begitu saja berjalan. Maka Allah menyebutkan wal asri, demi waktu. Ternyata waktu itu harus diperhatikan, karena kadang waktu bisa membuat kita terlena. Waktu bisa jadi membuat kita jauh dengan Allah. Maka pada dasarnya kata Allah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu pada dasarnya ada dalam kerugian. Anu nyebutkeun cikene kamari berarti geus teu sadar kana waktu. Usia kita semakin tua, usia kita semakin mendekati kepada waktu di mana kita akan berakhir. Usia kita mendekati di mana satu titik ajal kita akan datang. Kalau kita tidak perhatikan, maka kita tidak akan pernah mempersiapkan perjalanan yang akan datang, yang sangat panjang dan melelahkan. Khalidina biha, kehidupan yang abadi. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di akhir tahun 2022 ini yang perlu kita lakukan itu adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang perlu kita lakukan menghadapi di akhir tahun ini adalah bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, dan yang terakhir diakhiri dengan istighfar kepada Allah. Kondisi perkembangan alam semesta kadang tidak bersahabat dengan manusia. Di akhir tahun banyak para ahli memprediksi atau bahkan memperkirakan prakiraan alam semakin tidak bersahabat dengan manusia. Maka yang perlu kita lakukan adalah sekarang ini fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita tidak tahu apakah tahun ini kita akan berakhir segala-galanya. Kita tidak tahu apakah pada hari ini, tahun ini kita akan meninggalkan segala-galanya. Atau bahkan nanti menjelang tidur kita tidak akan pernah bangun lagi. Maka mengingatkan tahun ini akan berakhir, mengingatkan kita kepada Allah, bukan kepada hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ahli, manusia hanya bisa memberikan indikator saja di mana akan terjadi gempa, terjadi bencana di mana-mana. Tapi yang menentukan kepastian itu bukan para ahli, bukan manusia, bukan ilmuwan, bukan saintis, tapi yang akan mengeksekusi sebuah bencana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah bencana itu akan datang kepada kita kecuali biidznillah, dengan izin Allah. Maka yang mengeksekusi keputusan bencana di mana-mana itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ahli geolog bahwa manusia hanya bisa menceritakan ciri-cirinya saja, indikator-indikator saja. Tapi yang akan memastikan bencana itu adalah yang mengenggam alam semesta ini. Yang paling menarik adalah para ahli menyebutkan
Ketika alam tidak bersahabat, bukan hanya manusia tidak bersahabat dengan alam, tapi yang faktor kedua juga menyebabkan terjadi alam tidak bersahabat karena faktor manusia dengan manusia. Bukan hanya manusia tidak bersahabat dengan alam, tapi juga manusia tidak pernah bersahabat dengan manusia lagi. Yang terjadi disharmonisasi bukan hanya alam dengan manusia, tapi juga terjadi disharmonisasi manusia dengan manusia, juga akan menyebabkan Allah mengeksekusi peristiwa demi peristiwa. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Apa yang perlu kita lakukan ketika itu terjadi? Maka Allah menyebutkan wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ketika gempa di mana-mana, bencana di mana-mana, ketika alam tidak bersahabat dengan manusia, bisa jadi manusia yang menyebabkan alam tidak bersahabat, tetapi yang mengeksekusi tetap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita lakukan? Kata Allah, wa may yu'min billah. Maka kita harus meyakini bahwa itu semua adalah datangnya dari Allah. Kalau itu sudah kita lakukan, dikembalikan kepada Allah, bukan dikembalikan kepada akal manusia, tidak dikembalikan kepada kebijakan manusia, tidak dikembalikan kepada rasio manusia, tapi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah akan tampilkan, apa yang Allah akan berikan kepada kita, yahdi qalbah. Allah akan memberikan ketenangan kepada hati-hati manusia. Ketenangan itulah yang kita butuhkan setiap saat. Ketenangan itulah yang kita butuhkan setiap kita bekerja, beraktivitas, dimanapun kita berada. Kalau kita tenang lahir dan batin, maka akan melahirkan antibodi yang kuat, akan melahirkan sebuah kekuatan dari fisik kita maupun dari psikis kita. Kalau sudah kuat antibodi kita, psikis kita kuat, maka kita akan siap menghadapi segala-galanya dengan keriduan dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi ketika tahun akan berakhir? Manusia semakin semena-mena di mana-mana. Ketika tahun akan berakhir, manusia semakin macet cek Sunda, berbuat jahat dan maksiat. Sudah tidak dianggap lagi dosa itu, sudah tidak dianggap lagi maksiat itu sebagai dosa, tapi sebagai kegiatan yang biasa. Maka jangan aneh, banyak orang yang bangga dengan berbuat jahatnya, banyak orang yang merasa bangga dengan berbuat dosanya. Bahkan ditampilkan di mana-mana perbuatan maksiat dan dosanya. Merasa bahagia kalau viral di mana-mana perbuatan dosa dan jahatnya. Maka nanti di khutbah kedua kita akan jelaskan apa yang menjadi akibat dari seluruh perbuatan manusia yang menganggap dosa itu hal yang biasa. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin sekalian semua rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat An-Nur ayat 19. Ayat yang tadi dibacakan dalam pembukaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat ini menarik
ketika dijadikan sebagai pisau analisa terhadap manusia-manusia yang tak pernah merasa itu adalah dosa. Perbuatan jahat dan maksiat itu bukan sebuah pelanggaran. Perbuatan dosa dan maksiat itu adalah hal yang biasa yang dilakukan oleh manusia, dan itu menjadi manusiawi dan fitrahnya. Maka jangan aneh di media sosial banyak orang merasa bahagia ketika berbuat jahat dan maksiat. Apa yang Allah firmankan kepada orang-orang yang seperti itu? Allah menyebutkan dalam surat An-Nur ayat 19, innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yuhibbuna, yang mencintai atau yang merasa bahagia, ngerasa reus bunga, antashi al-fahisha, perbuatan jahat dan maksiatnya viral di mana-mana. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai perbuatan dosa dan maksiatnya tersebar di mana-mana, viral di mana-mana, bahkan yang like-nya jutaan, yang subscribe-nya juga puluhan juta, dan itu bisa menghasilkan materi yang begitu banyak. Merasa bahagia, terus perbuatan jahat maksiatnya. Fil ladzina amanu, di kalangan orang-orang yang beriman. Bagaimana sikap Allah terhadap orang tersebut? Lahum adzabun alim, bagi mereka mendapatkan siksaan yang begitu pedih, fid dunya, baik di dunia, wal akhirah, maupun nanti di yaumul akhir. Jadi diberikan siksaan oleh Allah kepada mereka, tidak hanya nanti di yaumul akhir, tapi Allah akan menyaksikan siksaan itu di hadapan mereka, orang-orang yang merasa dan mencintai perbuatan jahat dan maksiatnya viral di mana-mana. Wallahu, dan Allah ya'lamu, maha mengetahui terhadap apa saja yang terjadi di dunia ini, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dunia ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau dalam bahasa hadis, orang yang merasa atau mencintai perbuatan dosa dan maksiatnya tersebar di mana-mana, Rasulullah pernah bersabda dengan istilah al-mujaharah. Jadi orang yang merasa bahagia perbuatan dosa dan maksiatnya tersebar di mana-mana. Bahkan dosa itu dianggap hal yang biasa. Bahkan ada orang yang menantang, biarkan saya masuk neraka, biar ketemu dengan para bintang artis sedunia, atau bahkan bisa buat konser di neraka kan itu akumulasi kalimat dari sebuah mindset bahwa perbuatan dosa itu hal yang biasa dilakukan manusia. Dan ayat ini menyebutkan ketika kita merasa tidak menjadi apa-apa perbuatan dosanya viral di mana-mana, itu ngerasa dosa, maka kata Nabi itu termasuk kategori al-mujahar, dan itu paling bahaya kata Nabi. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Salim bin Abdullah. Rasulullah pernah bersabda, kullu ummati mu'afan, kata Nabi, tiap-tiap umatku semuanya mu'afan, pada saatnya nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diampuni? Perbuatan dosanya. Bagi orang yang minta ampun, hari itu minta hampura ke Allah, mah Allah ke mereka hampura. Maka nanti di ujung khutbah ini ingin memberikan sebuah solusi, berbanyaklah istighfar.
Kata Nabi, kullu ummati mu'afan, tiap-tiap umatku akan diampuni segala dosanya, illa kecuali, kata Nabi, al-mujahirina, bukan muhajirina, dibalik hurufnya, mujahirin, muhajir. Muhajir itu orang yang berhijrah. Tapi kalau al-mujahirina itu adalah orang yang tadi dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 19. Yuhibbuna antasyi'al fahisha. Orang yang mencintai perbuatan dosa dan maksiatnya terkenal di mana-mana. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu al-mujahirina itu? Apa itu al-mujaharah itu? Maka Nabi menyebutkan, inna minal mujaharati, sesungguhnya orang-orang yang termasuk berbuat mujaharah atau termasuk kategori mujaharah adalah ayya'mala rajulu, orang yang berbuat bil lail, di waktu malam, amalan, suatu perbuatan. Jadi kalau orang berbuat sesuatu di waktu malam, pasti itu logikanya adalah perbuatan jahat dan maksiat. Kan dulu mga bangsa tengah penting, nah supaya teu aya anu ningali. Tapi kan sekarang mah orang berbuat jahat itu bisa terang-terangan, bahkan live streaming ketika berbuat dosa dan maksiat ini. Dulu mah teu aya can aya media sosial, susulumputan. Tapi kata Nabi, ini definisinya, orang berbuat jahat di waktu malam, berbuat maksiat di waktu malam, kata Nabi. Summa yusbiha, kemudian pada waktu pagi harinya orang tersebut menceritakan kepada rekan-rekannya, menceritakan kepada orang lain dengan bangganya bahwa tadi malam sudah berbuat dosa dan maksiat. Jadi ngobrolkan kejahatan sorangan ka batur, malamnya ngebangsa, paginya diobrolkan ke tetangga, buku atau tetangga bebeja ke polisi, gerawak ketawa ke polisi. Jadi dulu mah ketika merasa bangga berbuat jahat itu diobrol-obrol ke batur dengan wajah yang sangat ceria, merasa bangga bahwa tadi malam saya sudah memperkosa anak orang. Tadi malam sudah menjamret, tadi malam sudah ngerampok, tadi malam sudah ngebangsat dan sebagainya. Merasa bangga. Maka kata Nabi, itulah yang disebut dengan al-mujahar. Padahal hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah begitu sayangnya kepada kita. Ketika kita berbuat jahat di waktu malam, tong diobrol-obrol itu, jangan dibicarakan sama orang lain. Biarkan untuk dirinya sendiri yang menanggung. Bisa jadi nanti Allah akan mengampuni orang tersebut kalau orang tersebut taubat istighfar pada Allah. Kata Rasulullah, wa qad satarahullahu alaihi, padahal Allah telah menutupi aibnya, menutupi rahasianya. Barang siapa yang selalu menutupi aib tetangganya, aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya pada kita. Coba bapak-bapak, dari anak kecil sampai sekarang pasti ada aib, ada rahasia pribadi yang tidak harus diketahui oleh banyak orang. Tapi sekarang mah kita lihat media sosial, orang sering membuka aib orang lain dan merasa bangga membuka aib orang lain. Apalagi perbedaan pandangan, perbedaan politik, segala teangan kesalahan batur, jum dibeja-beja ke media sosial dan sebagainya. Al-mujahar. Terakhir, maka ada sebuah pendapat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengarang Fathul Bari, menjelaskan yang termasuk al-mujaharah itu ada 3 kategori. Ada 3 macam yang termasuk yuhibbuna antasyi'al fahisha. Yang pertama, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang berbuat jahat dan maksiat itu secara langsung, terang-terangan, itu kelompok pertama.
Kalau lihat media sosial, banyak orang berbuat maksiat dan jahat itu live streaming sekarang. Ingin dilihat banyak orang, ingin viral di mana-mana, ingin seluruh dunia mengetahui perbuatan jahat dan maksiatnya. Jadi kalau bahasa sekarang itu live streaming. Kalau Ibnu Hajar itu berbuat jahat secara langsung, atau bahkan terang-terangan jegat di jalan. Yang kedua, kata Ibnu Hajar Asqalani, orang yang berbuat jahat secara tidak langsung. Seperti apa? Seperti yang disabdakan oleh Nabi, malamnya berbuat jahat, besok harinya dibeja-beja kabatur, diceritakan pada orang lain. Atau merekam sendiri, malamnya ngerekam sorangan, pas besoknya diuploadkan ke batur, diuploadkan ke YouTube, diuploadkan ke Instagram, sehingga orang banyak melihat perbuatan dirinya yang kemarin-kemarin. Nah, yang terakhir paling bahaya, kata Ibnu Hajar Al Asqalani, yang termasuk al-mujaharoh, yang paling bahaya adalah kategori ketiga. Apa itu? Kumpulan orang-orang fasik, kumpulan orang-orang yang berbuat dosa dan jahat. Jadi perbuatan jahat yang dilembagakan, perbuatan dosa yang diformalkan, diorganisasikan, organizing. Itu yang paling bahaya. Maka jangan aneh pada hari ini kita mendengar ada organisasi menerima orderan, organisasi kejahatan menerima orderan, pesanan. Ada order pembunuhan, ada order penculikan, ada order memfitnah orang, gitu kan. Ada orderan pemerkosaan dan sebagainya. Nah, ketika perbuatan jahat itu diorganisir, maka itu yang lebih bahaya. Bisa jadi para ulama difitnah, bisa jadi para kiai kena fitnah dengan organisasi tersebut. Pekerjaannya rapi, sistematis, ujuk-ujuk maut jalmi teu apal saha ngabunuh, berarti terorganisir. Dan hari ini kita juga dibukakan oleh Allah perbuatan-perbuatan jahat yang terorganisir ternyata muncul di tengah-tengah kita. Ternyata itu, kata Ibnu Hajar Al Asqalani, yang paling bahaya ketika perbuatan jahat dan dosa diorganisir. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua itu. Maka yang terakhir, perbanyaklah istighfar di akhir tahun ini. Semoga perbuatan dosa-dosa kita yang tidak disadari dan disadari, Allah mengampuni kita semua. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.